Selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama kakak. Ingat gak nama kakak siapa? Ya benar, kakak adalah Kak Ezra. Ya adik-adik, kakak senang banget nih bisa ketemu sama adik-adik semua hari ini. Adik-adik, siapa yang bangun pagi ini semangat sekali nih mau sekolah minggu? Ayo siapa? Kakak kasih percaya ya, semuanya adik-adik pasti semangat kalau setiap hari Minggu nih kalau bangun pagi. Tapi nggak setiap hari Minggu aja ya, setiap hari harus semangat. Nah sekarang kakak mau ngajak adik-adik, yuk kita berdiri. Sebelumnya gerakin badannya dulu yuk, ya biar semangat. Terus kasih senyum yang paling manis, paling ganteng, paling cantik ke kakak, adik, papa, mama. Ya, oke. Sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Tahu lagunya? Yuk kita nyanyi ini bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, yuk sebelum kita mau ibadah sekolah minggu, kakak mau ngajak adik-adik kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kesehatan dan kekuatan yang terus Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan yang sertai kami dari awal sampai selesai ibadah. Tuhan berkati kami agar kami bisa duduk tenang dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, siapa yang mau setiap hari kita berjalan disertai sama Tuhan Yesus terus? Bareng sama Tuhan Yesus terus. Siapa ayo? Ya kakak percaya pasti kita semua mau nih jalannya bareng sama Tuhan Yesus terus. Walaupun bahaya, walaupun susah, walaupun kita harus kesulitan, tapi kita jalannya bareng sama Tuhan Yesus terus adik-adik. Tuhan Yesus akan terus menolong kita selalu. Nah sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Tahu lagunya kan? Yuk kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Jalan
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik, selanjutnya yuk kita nyanyi lagu Percaya Saja, Percaya Saja. Tahu lagunya? Yuk kita nyanyi lagu ini dengan penuh semangat. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Olin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Tahu lagunya? Kita nyanyi lagu ini dengan penuh semangat. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Olin di ibadah online pagi ini. Adik-adik, apakah adik-adik sudah siap mendengar cerita? Nah, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Pernah gak adik-adik merasa khawatir atau memiliki masalah? Misalnya adik-adik merasa khawatir karena harus mengikuti ujian. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sedang ada masalah atau sedang ada persoalan, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik ingat untuk berdoa seperti yang selalu kakak ajarkan? Nah, adik-adik, minggu ini kakak mau cerita bagaimana Nabi Elisa dengan pertolongan Tuhan menyelamatkan bangsanya. Adik-adik sudah siap mendengar ceritanya? Nah, sebelum kakak memulai cerita, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami hingga pada pagi ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang tolong kami adik-adik di tempatnya masing-masing untuk dapat konsentrasi, fokus Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong Kak Olin yang akan bercerita, supaya Kak Olin boleh bercerita seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami, cerita kami minggu ini hanya tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik, kakak
mau bercerita bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel melalui Nabi Elisa dan pelayannya. Jadi masih ingat kan? Nabi Elisa itu tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Pada waktu itu ada seorang raja yang bernama Raja Aram. Dia memanggil para pasukannya, "Hai pasukan, sini. Aku punya rencana. Kita akan menyerang bangsa Israel." Pasukan Raja Aram bertanya, "Bagaimana caranya, Raja?" "Kita akan menyerang bangsa Israel melalui jalan-jalan yang sering dikunjungi oleh pasukan dan bangsa-bangsa Israel. Tapi ini rahasia ya, jangan diberitahu ke siapa-siapa." "Baik-baik Raja, rencana yang bagus." Jadi ternyata Tuhan tidak suka dengan rencana Raja Aram tersebut. Tuhan memberitahukan rencana tersebut kepada Nabi Elisa supaya Nabi Elisa dapat mengingatkan Raja Israel dan bangsa Israel sehingga tidak jatuh ke dalam jebakan Raja Aram. Nabi Elisa yang mengetahui rencana tersebut lalu menyuruh pelayannya untuk mendatangi Raja Israel. Pelayannya segera mendatangi Raja Israel dan memberitahukan rencana tersebut. Adik-adik, walaupun hanya seorang pelayan yang memberitahukan kepada Raja Israel, tapi Raja tersebut percaya. Dia langsung menyuruh pasukannya dan semua orang Israel untuk tidak melewati jalan-jalan di mana Raja Aram telah menunggu untuk menjebak mereka. Nah, adik-adik, akhirnya tidak ada satu orang pun dari bangsa Israel yang bisa ditangkap oleh Raja Aram. Raja Aram akhirnya marah. Mengapa tidak ada ya orang Israel yang tertangkap? Ayo kalian, siapa yang telah memfitnah? Siapa yang telah mengkhianati saya? Para pengawal bilang ini, bukan kami Raja. Tapi kami tahu siapa yang memberitahu Raja Israel. Siapa? Kata Raja itu, Nabi Elisa yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel, kata para pasukan Raja Aram. Raja Aram sangat marah. Lalu dia berkata kepada pasukannya, "Baik, kita harus tangkap Nabi Elisa supaya dia tidak membocorkan lagi rahasia-rahasia kita kepada bangsa Israel." Jadi pada suatu pagi, waktu pelayan Nabi Elisa itu bangun dan melihat keluar, dia terkejut adik-adik. Ternyata Raja Aram beserta pasukannya telah memenuhi sekeliling tempat tinggal Nabi Elisa. Dia membangunkan Nabi Elisa dan berkata, Bapak Elisa, lihatlah, kita sudah terkepung oleh pasukan Raja Aram. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Elisa?" Nabi Elisa berkata kepada pelayannya, "Jangan takut pelayanku. Tuhan yang ada bersama kita lebih hebat dibandingkan para pasukan Raja Aram." Lalu Nabi Elisa meminta kepada Tuhan agar Tuhan membuka mata pelayannya tersebut. Nah, apa yang dilihat sama pelayannya tersebut, adik-adik? Dia melihat kalau di sekeliling tempat Elisa, Tuhan mengirimkan pasukan penuh dengan kuda-kuda dan kereta berapi di sekitar Nabi Elisa. Saat musuh mendatangi Nabi Elisa kembali berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan agar pasukan Raja Aram tersebut menjadi buta semua. Setelah semua pasukan Raja Aram itu menjadi buta, Nabi Elisa mendatangi mereka. "Hai pasukan, ayo ikuti saya. Saya akan membawa kamu ke tempat orang yang kamu cari saat ini." Karena mereka buta, adik-adik, pasukan tersebut percaya dan mengikuti Nabi Elisa. Adik tahu gak? Ternyata Nabi Elisa membawa para pasukan Raja Aram yang telah buta itu kemana? Ternyata Nabi Elisa membawa pasukan musuhnya tersebut itu ke kota Samaria, di mana di kota tersebut ada Raja Israel dan semua pasukannya. Begitu Nabi Elisa beserta pasukan Raja Aram itu sampai ke kota Samaria, Nabi Elisa kembali berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membuka mata pasukan tersebut sehingga mereka tidak buta lagi. Waktu para pasukan Raja Aram tersebut bisa melihat kembali, mereka terkejut adik-adik. Karena ternyata mereka telah ada
di tengah-tengah pasukan Raja Israel. Mereka ketakutan karena mereka takut akan dibunuh dan ditangkap oleh orang-orang Israel, bangsa Israel. Raja Israel bertanya kepada Nabi Elisa, "Bapak Elisa, apa yang harus kami lakukan terhadap pasukan Raja Aram ini? Apakah kami harus menangkap dan membunuh mereka semua?" Nabi Elisa berkata, "Kalian tidak boleh membunuh pasukan-pasukan Raja Aram tersebut. Tapi yang harus kalian lakukan adalah memberi mereka makan dan minum yang enak, lalu biarkan mereka kembali ke kerajaan Aram." Lalu Raja Israel melakukan seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Raja Israel memerintahkan semua bangsa Israel dan pasukannya menyiapkan makanan dan minuman yang enak-enak bagi pasukan Raja Aram tersebut. Setelah pasukan Raja Aram tersebut makan dan minum, lalu Raja Israel menyuruh pasukannya untuk mengantarkan kembali pasukan Raja Aram tersebut ke kerajaan Aram. Nah, adik-adik, karena Raja Israel telah berbuat baik, maka sejak saat itu Raja Aram dan pasukannya tidak pernah lagi menyerang bangsa Israel. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar cerita bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel melalui Nabi Elisa dan pelayannya. Adik, Tuhan juga akan selalu menolong adik-adik saat adik-adik kesulitan. Apabila adik-adik melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Apa yang tadi dilakukan oleh Nabi Elisa adik-adik? Ya, Nabi Elisa memohon pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik juga harus ingat untuk selalu memohon pertolongan Tuhan dalam segala hal. Misalnya adik-adik akan mengikuti ulangan atau ujian, atau adik-adik merasa khawatir akan sesuatu. Adik bisa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong adik-adik sehingga adik-adik bisa melewati semua kesulitan adik-adik. Nah, adik-adik, pertolongan Tuhan itu bisa melalui Tuhan kirimkan melalui orang tua atau guru-guru di sekolah nanti saat adik-adik sudah kembali belajar tatap muka dengan guru di sekolah, atau melalui kakak di rumah saat adik-adik belajar online. Nah, satu lagi adik-adik ingat tadi kan bagaimana Nabi Elisa tidak memperbolehkan Raja Israel dan pasukannya membunuh musuhnya. Itu juga harus adik-adik lakukan. Adik-adik, misalnya adik-adik diganggu oleh teman atau kakak, adik-adik tidak boleh membalasnya. Tapi adik-adik ingat harus memaafkan orang-orang yang telah nakal atau jahat kepada adik-adik. Dan adik-adik bisa menegurnya dengan lembut dan mendoakan supaya teman adik-adik atau orang-orang atau kakak yang nakal pada adik-adik diampuni dan kembali bertobat kepada Tuhan. Nah, adik, sekarang saatnya kita menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini berasal dari Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kakak ulangi adik-adik. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Adik-adik hafal ya ayat hafalannya dan kirimkan rekamannya melalui WA group di kelas adik-adik masing-masing. Nah, adik, sebelum kita berpisah, kakak mau mengingatkan adik-adik setelah ikut ibadah ini jangan lupa isi link evaluasi yang telah ada di grup sekolah minggu kelas adik-adik masing-masing. Ayo adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak mau mengajak adik-adik untuk kembali berdoa. Angkat tangan adik-adik, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk pertolongan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Yang boleh adik-adik rasakan Tuhan pertolongan-Mu saat adik-adik harus mengikuti
belajar online-nya di tempat adik-adik masing-masing. Dan juga merasakan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, untuk kesehatan kami semua Tuhan di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau tetap memohon Kau yang menolong kami, Kau menyertai kami Tuhan untuk minggu-minggu yang akan datang, di mana adik-adik harus mulai mempersiapkan diri Tuhan untuk ujian-ujian yang harus mereka ikuti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan kesehatan kami, orang tua kami juga Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka Tuhan, orang tua kami dalam segala kegiatan mereka, dalam segala pekerjaannya. Berkati kesehatan adik-adik, orang tua dan semua keluarga Tuhan, supaya tidak ada satupun adik-adik atau orang tua atau keluarga yang boleh merasakan sakit. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, kalau selama kebaktian kami telah mendukakan hati-Mu, supaya kami beroleh berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah hari ini selesai. Kita ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.